Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel analisa saham. Pada pagi hari ini saya akan memberikan analisa beberapa saham. Yang pertama ada Unilever, yang kedua ada Antam, yang ketiga ada ASI, dan yang terakhir ada Inco. Sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap berada di tangan para trader dan sahabat investor pasar modal Indonesia. Di sini untuk yang pertama adalah Unilever. Ini untuk Unilever sendiri, terlihat dia sudah kembali menyentuh area terendahnya dan harga area terendah di sekitar di Maret 2020 itu kisaran 5250 sampai 5625. Jadi buat teman-teman yang baru mulai ingin masuk di Unilever atau yang sedang tersangkut atau beli di harga atas, ini adalah level cukup menarik untuk teman-teman bisa lakukan cicil beli di dataran harga 5250 dan 5625 ataupun untuk average down. Ini untuk jangka long term karena secara tren sendiri di sini Unilever sudah downtrend. Dan untuk stop RSI-nya sendiri di sini Unilever sudah berada di area oversold-nya, tujuan jual, dan saya lihat di sini Unilever kemungkinan besar akan terjadi penguatan singkat itu paling tidak ke harga MA10 di kisaran harga 5.800-an. Untuk MACD sendiri di sini masih mengindikasikan pelemahan, dan untuk asing juga asing keluar banyak di 6 Mei dan keesokan harinya asing juga keluar, tapi jumlahnya untuk keluar di tanggal 7 Mei tidak sebesar tanggal 6 Mei. Seperti itu. Untuk volumenya di sini yang tadinya volumenya sekecil, terjadi kenaikan volume yang didominasi oleh volume penjualan. Jadi banyak orang yang mulai melepas saham Unilever. Tapi buat teman-teman yang untuk long term di sini Unilever masih cukup menarik. Apalagi harganya ini sudah sangat murah dan sudah berada di memang belum di harga terendahnya yang pernah dicapai di tahun 2020, tapi teman-teman bisa melakukan akumulasi cicil belinya. Rentan harga 5250 sampai 5625. Nah, untuk bandarnya sendiri, terlihat bandar melakukan distribusi besar di saham Unilever. Jadi kesimpulannya, ini Unilever kecenderungannya masih bergerak downtrend. Untuk jangka pendek saya belum bisa melihat di sini Unilever ada tanda-tanda untuk pembalikan arah atau pembalikan tren yang dimana akan kembali uptrend, masih kecenderungan downtrend karena di sini downtrendnya cukup kuat. Tapi juga untuk long term di sini teman-teman bisa melakukan mulai cicil beli sedikit demi sedikit ataupun untuk average down seperti itu. Dan buat teman-teman yang ingin jangka pendek sebaiknya hindari dulu Unilever karena saya lihat di sini kecenderungannya masih bergerak melemah. Untuk saham Unilever mungkin akan ada penguatan sampai ke MA10 di 5.800 dalam beberapa hari ke depan ini, tapi secara garis besar di sini masih akan bergerak melemah untuk saham Unilever. Kedua, saham Antam. Oke, untuk Antam sendiri dia menarik, dia sudah akan mendekati resisten yang pertama di 2745. Supportnya itu di kisaran harga 2040 sampai 2050. Dan untuk stok RSI sendiri untuk Antam ini sudah berada di overbought atau jenuh beli, sangat rawan untuk koreksi. Untuk MACD di sini sudah mengindikasikan penguatan. Untuk asing masuk di tanggal 6 tidak begitu besar, tanggal 7 juga masuk tidak begitu besar. Tapi asing di sini masih masuk banyak di tanggal 24. Di sini saya lihat untuk Antam berpeluang untuk segera menguji resisten di 2745. Jikalau dia berhasil breakout, ini berpeluang besar balik ke harga 3300. Tapi kemungkinan besar setelah berhasil breakout kemungkinan akan ada koreksi karena terlihat di sini stok RSI sudah overbought
kemungkinan akan ada aksi profit taking seperti itu. Untuk bandarnya sendiri, bandarnya kita lihat dari pergerakan seminggu. Ini pergerakan di hari Jumat, bandarnya akumulasi, big accumulation. Nah, dalam seminggu ini secara rata-rata bandar ini netral di saham Antam. Dan untuk tren sendiri, Antam di sini masih cenderung bergerak sideways dengan range-nya itu di level terendahnya itu di harga 2050 dan tertinggi di 3300. Dan untuk resistance peramannya adalah level tengah-tengah di 2745 tengah-tengah. Jadi jika dia berhasil breakout, dia berpeluang ke 3300, tapi jika dia terjadi koreksi, ini berpeluang balik lagi ke 2040. Jadi buat teman-teman yang kemarin buy Antam di bawah di kisaran 2200, mungkin bisa pertimbangkan taking profit jika dia gagal breakout dari area 2745 untuk saham Antam. Dan buat teman-teman yang ingin masuk di saham Antam, sebaiknya wait and see dulu, karena melihatnya sudah sangat dekat dengan area resistennya dan terlihat dari stok RSI juga sudah overbought. Jadi sebaiknya tunggu koreksi dulu dari saham Antam baru masuk, seperti itu. Karena dilihat dari tren ini masih trennya sideways. Sebaiknya beli di harga bawah. Ini menarik, itu 2040 cukup menarik dengan taking profit di 2745. Itu untuk Antam, wait and see dulu bagi yang ingin masuk di saham Antam. Selanjutnya yang kedua saham KSI. Oke, untuk saham Astra sendiri, ini dapat kita lihat Astra ini kecenderungannya masih bergerak melemah dan dia tidak mampu bertahan di garis supportnya di 5440. Dan dia sekarang sudah berada di garis support, di bawah garis support. Dan di sini untuk Astra saya lihat dia berpeluang untuk turun lebih dalam lagi. Itu ke kisaran 4080 sampai 4430 untuk saham Astra. Dilihat dari pergerakan asing masuk tapi tidak begitu besar. Untuk stok RSI di sini sudah mengarah ke bawah, mengindikasikan pelemahan, dan MACD juga sudah mengindikasikan akan terjadi dead cross. Dan untuk pergerakan bandar sendiri, bandar Jumat kemarin ini distribusi besar, dan dalam seminggu dapat kita perhatikan dari pergerakan bandar netral. Jadi untuk Astra, kecenderungannya masih melemah. Buat teman-teman yang ingin masuk di saham Astra, ini bisa wait and see di sekitaran 4080 sampai 4430. Dan buat teman-teman yang kemarin buy di atas, mungkin sempat buy di level 5500 sampai 5600. Ini teman-teman bisa pertimbangkan untuk cut loss dulu, karena terlihat di sini dari MACD mulai mengindikasikan dead cross dan stok RSI juga masih mengarah ke bawah. Di samping itu bandar juga tidak terlihat melakukan akumulasi. Untuk volume juga terlihat masih kecil. Jadi kemungkinan besar masih akan melemah dalam beberapa minggu ke depan ini untuk saham Astra. Dan buat teman-teman yang hold jangka panjang, tidak ingin cut loss, teman-teman bisa perhatikan untuk area average down itu 4080 dan sampai dengan 4430. Di area itu teman-teman bisa lakukan average down lagi. Itu untuk saham Astra dengan kode saham ICE. Kecenderungan masih bergerak melemah, cenderung bergerak downtrend seperti itu. Untuk yang kedua Inco, oke, untuk saham Inco sendiri terlihat dia sebentar lagi menguji MA 200 di 5320. Ini jika balik dia berhasil breakout dari MA 200, ini berpeluang ke 6600-an lagi untuk harganya.
Untuk stok RSI dia sudah overbought, tapi belum ada tanda pelemahan. Untuk MACD di sini sudah mengarah ke atas, dia sudah mengindikasikan penguatan. Untuk asing juga tanggal 7 kemarin masuk di saham Inco. Volumenya terlihat kenaikan volume pembelian yang tidak terlalu besar, tapi di sini lebih besar daripada volume-volume sebelumnya. Untuk bandar di Jumat kemarin, bandar akumulasi besar, dan di hari Senin sampai dengan Jumat, terlihat dalam seminggu juga bandar secara rata-rata akumulasi besar. Di sini saya lihat untuk saham Inco ini berpeluang besar dia untuk membreakout area MA 200 di 5.320 dan melanjutkan kenaikan paling tidak ke harga 6.600 untuk saham Inco. Jadi buat teman-teman yang kemarin buy di area support di sekitar 4.120 sampai 4.130, ini bisa hold dulu saham Inco karena saya lihat dari bandar dan asing di sini masih positif mendukung kenaikan ditambah dengan MACD. Tapi memang di sini stok RSI sudah overbought, kemungkinan akan ada koreksi sedikit, tapi secara garis besar di sini masih mengindikasikan akan terjadi penguatan. Seperti itu untuk saham Inco. Dan buat teman-teman yang ingin masuk di saham Inco, teman-teman bisa beli di saat ini. Saham Inco ini berhasil breakout dari MA 200. Teman-teman bisa melakukan akumulasi beli karena jika sudah berhasil breakout dari MA 200 di harga 5.320, ini sudah confirm. Ini bakal lanjut menguat seperti itu. Jadi selama masih belum berhasil breakout, teman-teman hold dulu karena dia berpeluang bisa koreksi lagi ke 4.710 di area MA 50 sebelum melanjutkan kenaikannya. Itu untuk Inco. Dan buat teman-teman yang kemarin buy di atas, ini bisa pertimbangkan melakukan average down di level harga sekarang masih cukup menarik untuk average down. Tapi jika sudah average down di 4.120, hold dulu, jangan average down lagi. Itu. Tapi yang kemarin belum sempat average down, sekarang masih cukup menarik untuk melakukan average down. Buat teman-teman yang beli kemarin di kisaran 6.600-an, yang beli di atas. Itu untuk saham Inco. Baik, sekian analisa saham dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin menanyakan tentang saham-saham yang ingin dianalisa, bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.